soal maraknya praktik prostitusi yang ada di sekitar IKN. Ini adalah sebagai salah satu bentuk betapa sulitnya untuk mencari pekerjaan di Indonesia, sehingga apapun yang dilakukan oleh mereka, para pekerja seksual ataupun para pekerja-pekerja prostitusi, adalah sebagai bagian dari himpitan-himpitan ekonomi yang memang setiap hari membuat kehidupan mereka itu tidak dianggap jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin bicara tentang sehari dua hari ini begitu banyak berita-berita yang muncul di media online, termasuk juga di media-media mainstream, dan bahkan berita yang beredar di kalangan media sosial soal maraknya praktik prostitusi yang ada di sekitar IKN. Ini tentu menjadi isu yang menarik dan membetot perhatian publik yang cukup serius. Karena kita tahu bahwa di tengah upaya pemerintah yang saat ini sedang mengejar supaya IKN itu menjadi tempat peradaban baru, peradaban ekonomi, peradaban politik, dan peradaban sosial, tapi kemudian dikabarkan ada sekitar begitu banyak praktik prostitusi yang ada di sekitar wilayah IKN. Ini tentu menjadi kabar yang cukup meresahkan, karena apapun judulnya, praktik prostitusi atau semacam begitu banyak PSK yang ada di sekitaran IKN di Penajam Pasar, ini tentu menjadi sesuatu yang seakan-akan akan menjadi noda yang mungkin dalam banyak hal akan menjadi sesuatu yang kurang oke terkait dengan persiapan Indonesia untuk menjadikan IKN sebagai epicentrum. Kalau kita membaca dari media online, dari pengakuan Satpol PP misalnya, ada begitu banyak praktik-praktik prostitusi di sekitaran IKN yang hampir tiap saat dilakukan razia, dan mereka tertangkap telah melakukan praktik-praktik asusila dan bertentangan dengan norma-norma masyarakat secara umum. Oleh karena itu tentu ini menjadi berita yang mengagetkan. Kok bisa IKN yang sampai detik ini sedang dipersiapkan secara matang, bagaimana persiapan segala sesuatunya supaya ekosistem kehidupan di IKN itu mulai tumbuh, berkembang secara signifikan, tapi kemudian seakan-akan ini dinodai oleh begitu banyak informasi bahwa ada praktik prostitusi, ada PSK-PSK yang kemudian ada di sekitaran IKN. Ini tentu menjadi berita yang sangat aneh, dan oleh karena itu saya kira otoritas IKN ataupun kawan-kawan yang ada di Penajam Pasar, ya, pemerintahan daerahnya harus segera menertibkan ini, karena kalau kita mendengarkan satu persatu, ya secara perlahan memang ekosistem hunian dan kehidupan yang ada di IKN ini kan secara perlahan sudah mulai ditata secara signifikan. Misalnya awal Juli lalu kita menyaksikan dari dekat ada sekitar 575 CPNS, calon pegawai negeri sipil, yang sudah mulai berduyun-duyun datang ke IKN dan sudah menempati hunian 1 dan hunian 3, yang konon ini adalah dipersiapkan sebenarnya supaya secara perlahan IKN itu menjadi tempat yang memang kemudian dijadikan sebagai tempat epicentrum, bahwa ibu kota negara kita bukan lagi Jakarta tapi IKN. Dan pada saat yang bersamaan penataan secara signifikan itu kan juga terlihat bagaimana pembangunan infrastruktur yang ada. Sudah begitu banyak misalnya di situ dibangun kantor-kantor kementerian, Menko-Menko terkait, supaya IKN itu dalam waktu dekat kemudian akan dioperasikan sebagai salah satu pusat di mana pemerintahan Indonesia, ya saya kira secara perlahan akan sudah mulai pindah, tidak lagi di Jakarta tapi lagi di IKN. Inilah yang saya kira menjadi informasi yang cukup getir. Jadi wajar kalau kemudian ketika misalnya kita membaca ada praktik prostitusi, begitu banyak PSK-PSK yang ada di sekitar IKN, itu menjadi berita yang sangat menghebohkan. Ini tentu menjadi PR yang saya kira harus segera dibenahi. Pertama, kita tentu sangat berharap supaya IKN ini kan tumbuh berkembang dan kemudian disahkan misalnya sebagai pusat ibu kota, sehingga keinginan untuk menciptakan keadilan ekonomi supaya ekonomi dan pertumbuhannya itu bukan hanya lagi ada di Jakarta dan sekitarnya, tapi muncul di IKN tentu dengan ekosistem hidup, ekosistem sosial, dan ekosistem peradaban. Maka secara perlahan bahwa distribusi keadilan yang itu ingin dicapai dari niat baik supaya IKN menjadi lokomotif baru itu bisa tercapai. Tapi kan tentu sekali lagi kita tidak mau ada suara-suara bising
dan praktik-praktik asusila di sekitaran IKN yang justru ini akan menjadi noda bagaimana ibu kota negara baru ini akan selalu misalnya dibicarakan hal-hal yang tidak baik dan miring. Oleh karena itu bagi saya otoritas IKN dan tentu saja harus bekerja sama dengan otoritas pemerintah di Kabupaten Penajam Pasar harus segera menertibkan persoalan ini. Karena jangan sampai di tengah upaya dari pemerintah menata, sedang gaspol, membangun infrastruktur, ASN, ASN, ataupun CPNS sudah mulai berdatangan dan tinggal di sana, itu justru ternodai oleh informasi-informasi oleh hal-hal semacam ini. Karena yang kita inginkan ke depan adalah IKN adalah sebagai tempat bagaimana harapan rakyat tumbuh dan berkembang dengan baik supaya ada keadilan ekonomi, keadilan sosial seperti yang dibayangkan hal ikhwal. Bagaimana IKN ini memang ketika awalnya itu ditunjuk dan kemudian bagaimana didistribusikan, harapannya adalah supaya ada pemerataan pembangunan, supaya pembangunan itu bukan hanya di Jakarta, bukan hanya melulu di Jakarta, tapi juga ada di tempat-tempat yang lain. Salah satunya adalah ikhtiar IKN. Oleh karena itu bagi saya ini menjadi berita yang harus segera diantisipasi. Itu yang pertama ya. Nah yang kedua, tapi kan yang ramai itu adalah komentar-komentar di media sosial ataupun komentar-komentar di media online yang memang rata-rata mereka itu mencemooh ya terkait dengan berita soal begitu marak dan banyak praktik prostitusi yang ada di sekitaran IKN. Wah ini dianggap sebagai kegagalan gitu ya. Bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup luar biasa. Karena dulu publik taunya katanya akan disediakan begitu banyak lapangan pekerjaan sehingga akan muncul bagaimana pengangguran dan kemiskinan itu bisa dikurangi secara signifikan. Tapi nyatanya wajarlah namanya media sosial, ini nyinyir rata-rata secara umum, mengkritik secara umum. Ini adalah sebagai salah satu bentuk betapa sulitnya untuk mencari pekerjaan di Indonesia sehingga apapun yang dilakukan oleh mereka, para pekerja seksual ataupun para pekerja-pekerja prostitusi adalah sebagai bagian dari himpitan-himpitan ekonomi yang memang setiap hari membuat kehidupan mereka itu tidak dianggap jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Itulah bagi saya adalah sebagai salah satu bentuk kritik, jangan sampai bahwa persoalan-persoalan di sekitaran IKN terkait dengan prostitusi dan seterusnya itu justru jauh lebih kuat informasinya terkait dengan hal-hal yang sebenarnya secara mulia. Bagaimana IKN itu diniatkan sebagai pusat dan sebagai epicentrum supaya tata kelola pemerintahan kita itu tidak terlampau korodit berpusat di Jakarta tapi terdistribusi secara merata dan kemudian melahirkan peradaban-peradaban baru, ekosistem kehidupan ekonomi baru dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang saya kira menjadi penting bahwa apapun yang terjadi, IKN ini sudah menjadi sesuatu hal yang cukup signifikan. Hal-hal yang sudah dibuat oleh pemerintah harus dilanjutkan karena ini adalah sebagai upaya, katanya sebagai upaya pemerataan pembangunan, distribusi ekonomi semakin mantap dan tidak hanya berputar di sekitaran Jakarta, bukan hanya berputar di sekitar Jawa dan sekitarnya, tapi di tempat lain salah satunya di IKN. Oleh karena itu, ini adalah butuh ikhtiar sebenarnya. Karena konon IKN ini misalnya di bulan Agustus, ini akan dijadikan sebagai tempat untuk misalnya melangsungkan upacara. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita melihat bagaimana belakangan ini ya apa yang disampaikan Adi Prayitno, ya memang banyak di media sosial teman-teman ya. Isunya bahwa di sekitaran IKN itu banyak terjadi prostitusi ya. Bagaimana ini sebenarnya sangat miris ya, bagaimana IKN seharusnya ibu kota Nusantara harusnya adalah sesuatu yang sangat bersih, sangat terbebas dari isu-isu yang jelek seperti ini ya. Bagaimana harusnya pemerintah ketat dan tegas dengan hal-hal seperti ini. Apalagi IKN ini adalah pusat ibu kota ya di masa depan. Apalagi IKN ini ya dipandang dunia ya dan ditahu oleh seluruh dunia teman bahwa Indonesia mempunyai IKN, mempunyai ibu kota yang baru. Namun kalau misalnya terjadi hal-hal seperti ini, ya kan, ini sangat memalukan sebenarnya dan sangat-sangat miris kita mendengarnya. Dan apa yang disampaikan oleh Adi Prayitno tentang
hal tersebut, ya seharusnya pemerintah harus bertindak lebih tegas lagi memberantas prostitusi tersebut, ya supaya tidak ada lagi di sekitaran IKN. Terlepas dari itu, ya bagaimana IKN ini adalah dimulai dari Presiden Joko Widodo, dilanjutkan oleh Prabowo. Kalau kita melihat bahwa apakah IKN ini akan mangkrak dan sebagainya, kita juga tidak tahu. Yang jelas saat ini kalau kita melihat pembangunannya terus berlanjut, ya pembangunan terus berlanjut, bagaimana progresnya juga kita juga belum tahu, ya semoga saja ya tidak seperti Hambalang kedua, dan IKN akan menjadi merjesua ya di negara kita, sebuah peradaban baru dengan kualitas hidup yang meningkat, ya karena ada ibu kota baru maka kehidupan kita semakin baik. Bagaimana menurut kalian?